Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur saat ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah worship at home pada sore hari ini. Mari kita bawa dalam doa, kita mau undang hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Misilda akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini ya Bapa. Kami mau lebih lagi ya Tuhan merindukan Engkau. Bila Engkau menjamah setiap hati kami ya Bapa untuk bisa menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa urapan-Mu ya Tuhan turun bagi setiap kami. Kami serahkan ya Tuhan worship at home malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Tak perlu kita ragu karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Denganmu Tuhan.
bersama dengan kita Amin. dan berada di pihak kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Kaulah kuatku Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuat kami Tuhan, Engkau sumber kemenangan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Tuhan Allah yang teramat baik bagi hidup kita. Tak pernah sedikit pun Dia meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Teramat baik Kau Tuhan. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku.
dan teramat baik bagi hidup setiap kami. Tuhan, kami percaya dan mengamini itu. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau tidak melewatkan kami untuk melawat kami. Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup setiap kami Tuhan. Bahwa kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan melawat kami semua yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah worship at home ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk melepaskan sebuah pesan kepada kami. Dan biarlah pesan ini kami semua masing-masing menangkapnya. Yang memberitakan dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Kehadiran-Mu memberikan kami spirit yang baru. Kehadiran-Mu memberikan kami berkat-berkat yang baru. Dan kami percaya bahwa kasih karunia menyertai kami semua. Terima kasih, tolong hamba untuk mengkomunikasikan kebenaran ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam komunitas worship at home. Kita jumpa kembali lagi di tahun yang baru. Selamat tahun baru untuk semua dan kita memulai lagi hidup yang baru. Hidup yang mengalami peningkatan, hidup yang mengalami perubahan, tidak lagi hal-hal yang lalu, yang lama di tahun 2023 yang membawa saudara dan saya dalam keterpurukan, dalam hal-hal yang susah. Ayo kita mulai merubahnya di tahun 2024, kita mengalami terobosan-terobosan yang baru. Setiap kita harus mempunyai komitmen untuk melakukan inovasi-inovasi yang baru dalam pemahaman iman percaya kita, di dalam kasih kita kepada Tuhan, di dalam komitmen kita untuk melayani Tuhan. Apa saja yang kita mau lakukan di dalam kerajaan Allah, lakukan itu dengan sukacita dan dengan segenap hati. Saya percaya bahwa di tahun yang baru sudah dapat mendapatkan berkat-berkat yang baru. Ada spirit, ada semangat, ada sukacita yang baru. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama kembali kita melihat di dalam kitab Mazmur. Saya mau berbicara dari Mazmur 126 karena di situ ada cuma 6 ayat saja dalam satu pasal itu, Mazmur 126. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 126, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pemazmur melukiskan, pemazmur menulis kepada kita, pemazmur mencatat bagian ini untuk seluruh umat manusia dalam masa berganti masa, bahkan sampai dengan kita hari ini. Pemazmur melukiskan sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah situasi yang dia dan semua masyarakat, karena bangsa Israel mengalaminya. Dan penulis pemazmur melakukan itu dalam sebuah nyanyian kepada kita pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama dari Mazmur 126. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Saya tetap mengambil judul dari perikop ini. Saya tidak memilih judul yang lain ataupun menurut pandangan saya, tapi saya mengikuti judul dari perikop ini saja. Judulnya berkata demikian, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya mengangkat judul ini. Bagaimana kita melihat situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi pada waktu itu, keadaan yang terjadi pada waktu itu, dan pemazmur melukiskan ini kepada kita dan kepada semua orang percaya untuk melihat bagaimana orang mengambil sikap berpengharapan di dalam penderitaan. Tentu kita akan bertanya, mengapa kita mengalami penderitaan?
Tapi justru di dalam penderitaanlah akan timbul satu konsep yang dinamakan pengharapan. Justru dari penderitaan, justru kekurangan, justru kesusahan, justru dalam kesulitan itulah ada satu paket yang namanya pengharapan. Dan itu tidak ada pilihan bagi siapapun untuk mengambilnya. Dan berharap tentu dalam komunitas Kristen. Tentu dalam komunitas gereja, tentu dalam komunitas orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya mengangkat judul bahwa pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang pertama berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita lihat bahwa ayat yang pertama, kedua dan ayat yang ketiga itu berbicara tentang sebuah mimpi. Itu berbicara memberikan kesan tentang sebuah harapan. Itu memberikan kesan tentang sebuah angan-angan. Itu memberikan kesan tentang sebuah cita-cita, kerinduan, sebuah harapan untuk terjadi di masa yang akan datang. Dan saudara lihat bahwa di ayat yang pertama itu di garis bawah itu dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu apa? Sion itu sebuah gunung perbukitan, itu gunung, sebuah perbukitan yang di atasnya berdiri kota Yerusalem. Itu yang disebut Bukit Sion. Jadi itu sebuah bukit, tapi di atas bukit itulah dibangun kota yang namanya Yerusalem. Nah, pemukiman orang Yahudi ada di sana. Komunitas Yahudi, komunitas orang yang dalam satu pemahaman, dalam satu pemikiran, dalam satu penyembahan, dalam satu kepercayaan kepada Allah, kepada Yahweh, kepada Elohim. Mereka percaya itu dan itu tinggal satu komunitas Yahudi itu dalam perkampungan mereka di Yerusalem. Itulah dikatakan Sion. Nah Sion itu juga digambarkan sebagai kota Allah. Mengapa Sion dikatakan sebagai kota Allah? Karena Sion ini berbeda dengan kota-kota yang lain, bahkan di seluruh dunia. Karena kota inilah bait Allah dibangun dan didirikan di sana, di Yerusalem. Ada bait Allah di sana sehingga bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu selalu bersiara untuk datang ke Yerusalem dengan tujuan bisa sampai kepada bait Allah dan bisa beribadah di bait Allah di Yerusalem sebagai pusat kota. Itulah disebut Bukit Sion atau kota Allah, atau Yerusalem adalah kota Allah. Karena bait Allah ada di sana. Ada apa dengan Sion sehingga harus dipulihkan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada apa dengan Sion sehingga harus dipulihkan? Tentu ini mengisahkan bahwa dari pasal ini kita baca bahwa ada sesuatu yang terjadi di Sion. Nah pemikiran kita bahwa ini kota Allah, ini tempat di mana bait Allah dibangun. Ini rumah Tuhan, ini tempat kediaman Allah. Allah bersemayam, Allah bertakhta di sana. Kok terjadi sesuatu? Mengapa terjadi? Apa yang harus dipulihkan? Rupanya ada bencana, rupanya ada wabah, rupanya ada musibah yang terjadi di Sion. Ya kita tahu bahwa Yerusalem pernah diserang oleh Nebukadnezar. Yerusalem pernah diserang oleh bangsa-bangsa, oleh tentara-tentara Aram dan lain sebagainya. Khususnya Nebukadnezar pernah meruntuhkan Yerusalem. Bahkan tembok Yerusalem diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Dan mengangkut tawanan orang Israel sehingga ditawan di Babel selama 70 tahun. Mengapa hal ini terjadi? Kita lihat tentu Yerusalem mengalami krisis. Bahwa ini adalah gambaran tentang sebuah keadaan yang tidak mengenakan. Jadi kita lihat bahwa bangsa ini harus belajar dari sebuah penderitaan. Tujuan Allah mempunyai tujuan. Pertanyaan kita, kota Allah, kediaman Allah, Bukit Sion, tetapi mengalami banyak masalah. Mengalami penderitaan. Mengalami kesusahan, mengalami bencana, mengalami musibah. Ada apa dengan Yerusalem? Ada apa dengan Bukit Sion? Karena itu dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Tentu dari awalnya keadaan ini mengalami
keterpurukan, mengalami masalah, mengalami bencana, mengalami persoalan. Dan inilah dalam dilukiskan di ayat yang pertama, kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ada kata di situ yang perlu kita catat, dikatakan pada waktu itu. Pada waktu itu menunjukkan kepada sebuah atau satu situasi. Menunjukkan kepada apa yang diharapkan. Menunjukkan kepada apa yang dinantikan. Menunjukkan kepada jawaban dari sebuah doa. Itulah yang dikatakan pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu terjadi pemulihan. Pada waktu terjadi pembaharuan. Pada waktu terjadi datang pertolongan. Pada waktu Allah menjawab doa. Karena itu di ayat yang keempat mereka berdoa. Ayat 4 ini adalah sebuah doa. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini sebuah doa. Ayat 4. Doa untuk apa? Harapan yang dijawab, yang ditanyakan atau yang diharapkan atau yang dimimpikan. Yang dilukiskan pada ayat 1, 2, dan 3. Itu yang diharapkan terjadi. Pada waktu apa? Pada waktu Tuhan menjawab doa. Bapak Ibu Saudara, jadi ini bencana yang terjadi. Tentu ada apa bencana? Kelaparan. Pada waktu itu ada kelaparan melanda yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan juga musuh-musuh yang mengepung Yerusalem. Kondisi orang Israel bangsa itu pada waktu itu tidak enak. Karena dalam masa yang sukar sekali. Nah, ayat 4 adalah sebuah permohonan kepada Tuhan. Bukan doa saja dan tidak ada tindakan. Kadang-kala kita berpikir bahwa kita berdoa dan menantikan mimpi kita dijawab. Saudara, mimpi dan harapan itu yang dilukiskan di ayat 1, 2, dan 3. Itu yang diharapkan pada waktu itu. Pada waktu itu kapan? Pada waktu Tuhan memulihkan. Tetapi mereka tidak berhenti pada sebuah doa. Karena ayat 4 berkata bahwa doa dibawakan di dalam doa. Ada banyak orang yang di dalam kesulitan. Ada banyak orang yang di dalam penderitaan. Ada banyak orang yang di dalam tekanan hidup. Ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Dan mereka memang berdoa kepada Tuhan. Bukankah kita juga demikian? Solusi kita adalah doa kepada Tuhan. Betul, saya setuju. Dan saya juga sering melakukan hal itu. Hanya doa yang merupakan jalan keluar bagi kita untuk melakukannya kepada Tuhan. Tapi kita tidak berhenti pada sebuah konsep doa. Kita tidak berhenti pada sebuah pengharapan di dalam doa. Kita tidak berhenti pada sebuah keyakinan di dalam doa. Kita tidak berhenti pada sebuah kata-kata di dalam doa yang melukiskan kepedihan kita. Kita tidak berhenti pada sebuah ungkapan atau sebuah syair doa yang begitu melukiskan tentang kesakitan, penderitaan, bencana, musibah yang kita alami. Tidak berhenti di sana, Bapak Ibu Saudara. Perhatikanlah baik-baik tentang hal ini. Bahwa ayat emasnya itu ada di ayat 5 dan 6. Saudara Bapak Ibu perhatikan. Ayat 5 berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Itulah ayat emasnya. Orang-orang, kembali ke ayat 5 tadi berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, ada dua hal penting yang harus kita catat di sini. Ada dua hal penting yang perlu direnungkan di dua ayat ini. Yang pertama adalah menabur dengan mencucurkan air mata. Dan yang kedua adalah menabur dengan benih. Kita lihat.
Yang kedua adalah menabur dengan benih. Yang pertama adalah menabur dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menabur dengan mencucurkan air mata ini menggambarkan kita berada pada masa yang sulit. Pemazmur melukiskan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata sebagai benih yang dilepaskan. Air mata sebagai sesuatu yang ditaruh, dibawa kepada Tuhan atau dilepaskan. Menabur dengan air mata. Itu menggambarkan, itu melukiskan bahwa kita atau Israel dalam kondisi yang tidak baik. Dalam situasi yang sulit. Saya tahu bahwa dalam keadaan yang sulit, saudara mengalami tantangan di dalam hidup saudara, saudara mengalami kekurangan di dalam bisnis saudara, saudara mengalami kesulitan di dalam usaha saudara, saudara mengalami jalan buntu dalam dalam usaha dan segala sesuatu yang saudara kerjakan atau saudara harapkan. Tentu pengalaman ini mengajarkan kepada kita dan Alkitab bernulis kepada kita apakah kita punya pengharapan. Halo Bapak Ibu Saudara. Di dalam tekanan dan di dalam penderitaan kita mencoba untuk mencari solusi yang lain daripada doa, berpengharapan kepada Tuhan, dan yang ketiga adalah bertindak. Kita cuma berhenti pada sebuah doa dengan sebuah ungkapan yang menceritakan, melukiskan tentang kesulitan hidup yang kita alami, tetapi kita tidak punya sebuah tindakan. Apa itu penabur? Penabur itu adalah orang yang memang tugasnya untuk menyebar benih. Penabur itu adalah orang yang punya tugas untuk menaburkan atau melepaskan, menyiarkan benih. Seperti saya berkhotbah, saya menabur benih firman Allah. Saya menabur benih ilahi. Saudara diberkati karena saudara menerima benih itu. Dan benih itu harus tumbuh dan kita masing-masing akan memanennya. Saya yang memberitakan akan panen, saudara yang mendengarkan dan mengaplikasikan dalam hidup saudara, melanjutkan kepada orang lain, saudara juga menerima. Saudara akan panen karena kita akan menabur masing-masing di ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi tentu pertanyaannya kembali kepada kita semua. Dalam kondisi kesusahan, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sangat-sangat membuat kita miris, yang membuat kita menderita. Tetapi apakah kita punya pengharapan? Seperti yang dilukiskan pada ayat 1, 2, dan 3. Itu sebuah pengharapan. Pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan memulihkan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayat 4 bilang doa. Berdoa. Tapi apakah berhenti pada sebuah doa dan sebuah pengharapan? Tidak. Ayat 5 berkata itu sebuah kegerakan. Itu sebuah tindakan. Ayat 5 dan 6 itu berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Meskipun melangkah, kalau ayat 6 berkata lebih ekstrim lagi. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Tidak berhenti. Ini kata ini, dua ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa itu sebuah pergerakan. Itu sebuah perbuatan. Itu sebuah tindakan nyata. Jadi saya katakan bagi saudara bahwa betul ada pengharapan kepada Tuhan. Betul ada mimpi kepada Tuhan. Betul ada harapan kepada Tuhan untuk memulihkan. Dan kita bawa mimpi dan harapan itu di dalam sebuah doa. Untuk melukiskan apa yang kita rasakan.
Tetapi kita tidak berhenti di sana. Ingat, ada langkah berikutnya. Bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Saya bertanya, apakah saudara dan saya mau menabur? Halo? Orang di dalam penderitaan, orang berpikir sulit sekali. Saudara, saya tahu betul, kalau orang di dalam kelaparan, dia sulit memberi makan kepada orang lain. Karena dia berpikir, aku sendiri lapar, bagaimana aku bisa menolong orang lain. Orang dalam kekurangan atau keterbatasan ekonomi, dia mungkin membantu orang lain susah. Jangankan membantu orang lain, persembahan di gereja saja pun masih jadi perhitungan. Karena aku sendiri mengalami kekurangan, bagaimana aku bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, ini seleksi dalam pilihan kita. Kenapa? Karena kita berpatokan kepada kondisi yang kita alami, bahwa kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami keterbatasan, kita mengalami kerugian, kita mengalami kemerosotan. Karena itu kita punya alasan untuk tidak menabur. Tapi saya mau katakan bagi kita semua, Alkitab bilang, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata oleh karena penderitaan, kesukaran dan kesusahan, mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Karena itu dia katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara tahu hukum tabur tuai. Saudara dan saya tidak akan menuai kalau kita tidak menabur. Kita jangan cuma mimpi untuk bisa panen, bisa menuai tanpa kita menabur. No. Tapi kadang-kala ada orang yang berkata, ya wes aku tabur sapetak tok, ayo wes sudah. Lo dipercayakan saudara oleh Tuhan bahwa saudara punya bagian 10 hektar untuk saudara menabur benih. Di 10 hektar yang Tuhan percayakan bagi saudara, saudara berpikir, eman-eman tak tabur 10 hektar, yo aku sendiri rugi, wes tak tabur 1 hektar aja wes sudah. Saudara jangan mimpi besok saudara panen 10 hektar. Atau saudara cuma panen itu saja. Orang kadang-kala menabur 1 petak, tapi kepingin panen 10 petak. Saya katakan itu mimpi. Seperti ayat 1, 2, dan 3 bilang, itu ada mimpi, itu ada pengharapan, itu ada harapan ketika Tuhan memulihkan. Tapi kalau saudara tidak menabur, saudara jangan berharap mimpi itu diwujudkan. Saya mau buka ini ayat ini sungguh-sungguh buat saudara kita pahami. Jadi ayat emas adalah ayat 5 dan 6 itu. Dan ayat 6 mengisahkan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi juga mereka membawa benih untuk ditabur. Apa itu benih? Benih yang ditabur kalau sebagai hamba Tuhan memberitakan firman, itu adalah benih ilahi yang ditaburkan. Jadi kalau kami menaburkan benih ilahi kepada saudara, dan saudara diberkati secara rohani, bahkan juga secara jasmani saudara diberkati. Kalau kami juga diberkati secara jasmani, apakah kami harus menolaknya? Halo? Karena Alkitab berkata, Paulus menulis itu kepada orang di Korintus. Kalau aku menabur benih ilahi untuk kamu, dan aku bisa mendapatkan hal-hal duniawi dari kamu, apakah itu salah? Jadi Bapak Ibu tolong kita pahami ini. Keadaan memang sulit, dan ini melukiskan kepada kita tentang sebuah keadaan yang sulit. Kadang-kala orang punya, saya menyadari, kita punya alasan memang masuk logika. Karena tentu di dalam kesukaran, tentu di dalam kesulitan, tentu di dalam kekurangan, tentu di dalam kerugian, kita pasti punya alasan untuk tidak menabur. Kalaupun kita menabur dengan terpaksa, tapi kita membatasi apa yang dipercayakan kepada kita. Tuhan tidak pernah melewati janjinya bagi saudara. Saya mau berkata kepada saudara bahwa siapa itu penabur? Ingat ada awalan P. Menabur adalah sikap, perbuatan, tindakan. Itu menabur. Tetapi dipakai di sini penabur.
Penabur itu menunjukkan kepada orang yang suka menabur. Jadi penabur itu adalah orang-orang yang suka menabur. Nah, malam hari ini kita melihat, saya menyinggung ayat yang kemarin hari Minggu Ibu Gembala sudah berkhotbah buat kita. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Supaya kita lihat bahwa ayat 6 di Mazmur 126 berbicara bahwa orang-orang yang berjalan maju sambil menaburkan benih. Nah itu pertanyaan saya, apa itu benih? Benih itu dari mana? Ya benih adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan pada saudara untuk saudara menabur. Karena saudara adalah bagian sebagai orang-orang yang menabur. 2 Korintus pasal 9 10 berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Sampai di situ. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Sekarang pertanyaan saya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan benih? Mereka yang punya predikat penabur. Jadi saya percaya kalau saudara punya predikat penabur, kemanapun saudara pergi, Tuhan menyediakan benih bagi saudara untuk melakukannya. Karena dia tidak pernah mempercayakan benih itu kepada orang yang bukan predikat penabur. Kenapa? Kalau orang yang bukan penabur memperoleh benih, benih itu akan rusak. Kalau orang yang bukan penabur mendapatkan benih, benih itu akan dimakan. Kalau orang yang bukan penabur menerima benih, benih itu jadi roti dan mereka makan habis. Dan ladang yang disediakan untuk ditabur tidak ditanami. Tahun depan mereka mau manen tidak ada hasil. Dan itu kondisi yang sering terjadi bagi orang Kristen yang tidak menyadari bahwa mereka dipercayakan Tuhan benih untuk ditabur. Tadi katakan bahwa benih itu ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi kalau saudara mengambil benih itu dan dijadikan roti, saudara tidak punya tempat benih untuk tabur. Kadang-kadang kala kita salah konsep. Yang mana yang harus ditabur dan mana yang harus dimakan. Dan memang saudara perhatikan, tapi karena kondisi saudara alami penderitaan, kesusahan, ada bencana, ada kerugian, ada kekurangan, benih yang Tuhan percayakan, saudara jadikan roti dan saudara makan. Terus besok ladangnya tidak ada yang untuk ditaburi. Jangan saudara mimpi untuk saudara menuai. Ini sungguh ini konsep, ini hukum tabur tuai. Ya saudara lihat, Tuhan memberikan ini buat kita belajar betul-betul. Nah kita mesti pakai hikmat untuk mengerti. Karena itulah pemazmur melukiskan, mereka berjalan maju bukan mundur. Kenapa? Kita menulis, mereka berjalan maju dan menaburkan benih. Supaya yang sudah ditaburkan itu tidak dilihat lagi ke belakang. Supaya yang sudah dibuat itu tidak diperhitungkan lagi. Supaya yang dilepaskan itu tidak dihitung kembali. Supaya yang ditaburkan itu tidak merasa bahwa saya rugi. Sudah merasa bahwa saya sudah berbuat lebih banyak. Karena itu maju dan menaburkan. Berbeda dengan konsep kita sekarang. Kalau orang-orang tanam padi kan berjalannya mundur. Saudara lihat orang tanam di sawah. Kalau mereka tanam padi, nanam bibit di sawah. Kan mundur semua. Supaya mereka bisa melihat lurus enggak, bagus enggak, sudah cocok enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau nyinggung bagian ayat ini di dalam 2 Korintus ini. Dan saya kolaborasi dengan Mazmur 126, bagian terakhir. Jadi berbahagialah orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Karena memang mereka punya predikat penabur. Meskipun susah dan menderita tetap maju. Karena apa yang sudah mereka lakukan, mereka tidak akan memperhitungkan lagi di belakang. Mereka tetap melihat ladang di depan. Kalau yang dipercayakan itu 10 hektar, 10 hektar dipenuhi. Supaya besok dia tuai, 10 hektar dituai. Karena dia berkata, aku menabur 10 hektar, aku pasti menuai 10 hektar. Tapi kalau aku menabur cuma 1 hektar, jangan mimpi 9 hektar dituai. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita memahami konsep ini. Jadi pemazmur memberikan kita harapan. Bahwa kita menabur dalam kesusahan. Tapi kita akan pulang dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati kita. Kasih karunia menolong kita semua untuk memahami sebuah konsep.
Di tahun 2024 saya tahu mungkin saudara akan mengalami banyak tantangan. Tapi konsep tabur tuai, ingat itu. Tuhan menyediakan benih bagi mereka yang punya predikat penabur. Saya mau katakan siapa yang punya predikat penabur, Tuhan menyediakan benih bagi dia. Sebab Tuhan tahu bahwa orang ini dipercayakan untuk menabur berkat yang Tuhan percayakan bagi dia. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan melawat kami semua malam hari. Tuhan menolong kami untuk menangkap sebuah pesan. Meskipun kondisi tahun yang depan yang kami alami sekarang kami tidak tahu. Apakah banyak berkat atau tidak. Apakah banyak peluang atau tidak. Apakah banyak jalan terbuka atau tidak. Tapi kami punya satu prinsip. Di mana kami harus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang menerima anugerah daripada Tuhan. Sebagai orang yang ditebus oleh darah Yesus. Karena Yesus datang juga membawa benih ilahi untuk menyelamatkan kami. Kami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Kami boleh mendapatkan hak kami sebagai orang-orang yang percaya. Tapi kami tidak lupa akan kewajiban kami untuk menaburkan, melakukan firman Tuhan. Supaya mimpi kami dijawab oleh Tuhan. Harapan kami dijawab oleh Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kami punya harapan dan doa. Tapi kami juga melakukan firman Tuhan. Di mana kami boleh melakukan kebaikan. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Siapa menabur kasih karunia akan menuai kasih karunia. Siapa menabur benih yang baik akan menuai benih yang baik. Terima kasih Tuhan menolong kami semua malam hari ini. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit dijamah dan disembuhkan. Yang berkekurangan dicukupkan. Yang mengalami jalan buntu dibukakan oleh Tuhan. Yang mengalami kerugian dibangkitkan kembali. Tuhan menolong kami semua malam hari ini. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa di sorga. Kami mengucap syukur. Engkau telah menolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia Allah datang memberkati engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pertolongan kasih karunia Roh Kudus. Yang mengikat kita dan mempersatukan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.